Yo, kembali lagi ke channel Aing. Di sini Aing mau menceritakan sebuah manhwa masterpiece yang menceritakan seorang siswa yang berumur 18 tahun yang mendapat sistem yang OP. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. 3 tahun yang lalu bumi mengalami bencana alam. Hewan dan tumbuhan di dunia mulai berubah dan berevolusi secara gila-gilaan. Dan seluruh peradaban manusia terpukul dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Untuk melindungi dunia dari kehancuran dan menegakkan perdamaian dunia, manusia telah membangunkan kemampuan untuk mengendalikan monster dan menggunakannya untuk bertarung. Dia adalah siswa sekolah menengah biasa yang orang tuanya terbunuh selama bencana alam. Namun dia tidak hanya memiliki kecantikan yang kuat dan misterius yang melindunginya. Dia bahkan membangkitkan sistem misterius dan dalam hal menjinakkan dan membesarkan monster. Dia akan memerintah tertinggi, namun bencana bumi juga menyebabkan kejadian aneh, yaitu kakeknya. Dalam menghadapi bahaya mematikan yang datang satu demi satu, hanya ada satu jalan yang bisa dia ambil, dan itu menjadi kuat dan menjadi pelatih monster terkuat, dan juga untuk berhasil mengembangkan kelas epik yang familiar. Namun di masa depan dia suatu hari akan mencapainya, menyadari bahwa evolusi monster kelas epik hanyalah permulaan. Nama protagonis utama kami adalah Gao Peng. Dia berusia 18 tahun, seorang siswa di Chang dan sekolah menengah. Gao Peng yang sedang diterangin gurunya, yang bernama Murong Qiuye, wali murid kelas 3. Singkat cerita, bel berbunyi, dan gurunya mengakhiri pelajaran. Gao Peng sedang berjalan pulang sambil bertanya-tanya mengapa dia sering melihat beberapa antarmuka yang aneh, dan mengira dia berhalusinasi karena stres. Baru-baru ini terengah-engah membuka gerbang apartemen, dan mulai berjalan ke atas. Tiba-tiba dia melihat sesuatu dan memastikan bahwa dia tidak berhalusinasi. Layar virtual mengatakan nama monster itu laba-laba cakram abu-abu. Itu adalah level 3, statusnya sehat dan mudah tersinggung. Juga kelemahan monster itu adalah api. Gao Peng ingat laba-laba milik Nenek Chen, dan gurunya Murang mengatakan bahwa laba-laba cakram abu-abu sangat lembut. Tiba-tiba laba-laba menyerangnya, untungnya dia menghindarinya, tetapi dia kaget. Gao Peng berlari ke tangga sambil memanggil nama Nenek Chen karena laba-labanya keluar dan menggigit orang. Laba-laba bangkit dan menyerangnya lagi. Gao Peng yang menghindarinya dan berlari lagi. Tiba-tiba ketika dia melihat ke belakang, laba-laba sudah dekat dengannya, dan ketika dia panik dia ingat bahwa laba-laba itu lemah dalam api. Kemudian dia menyalakan korek api dan melemparkannya ke arahnya. Laba-laba itu terbakar dan jatuh ke tanah. Tetapi dia menyadari bahwa apinya terlalu kecil. Kemudian monster itu bangkit dan menatapnya dengan marah. Gao Peng menyadarinya dan mulai berlari sambil berpikir dia harus melewati satu lantai lagi dan dia akan sampai di rumah. Karena ungu besar ada di rumahnya, aku pasti aman. Gao Peng terus berlari sementara laba-laba mengikutinya dan menyerangnya. Gao Peng akhirnya sampai di pintu kamarnya. Tapi tiba-tiba laba-laba itu melompat ke arahnya. Lalu Gao Peng memanggil ungu besar dan itu membuka pintu kamarnya lalu menyerang laba-laba besar. Si ungu keluar ke ruangan yang membuat laba-laba gemetar ketakutan. Lalu Gao Peng bertanya pada laba-laba, apakah masih ingin bermain dengan ungu besar? Di punggungnya laba-laba merangkak ke langit-langit dengan cepat dan berlari. Gao Peng mengatakan, kalau si laba-laba pelari cepat. Tiba-tiba ungu besar mengatakan, dia ingin makan dan bertanya mengapa dia sangat terlambat, dan dia membuatnya kelaparan sampai mati. Monster dibagi menjadi dua bentuk pertempuran dan bentuk non-tempur. Di status non-tempur, monster akan mengurangi ukurannya untuk mengurangi konsumsi energi dan juga dapat secara perlahan memulihkan beberapa kerusakan kecil. Juga ketika pemilik terikat dengan monster, mereka dapat berkomunikasi dengannya secara telepati dan monsternya bernama Dazis. Gao Peng langsung aja mengelus sambil berkata, aku akan memasak untukmu. Gao Peng pun memasuki dapur dan meminta Dazai untuk meletakkan tasnya di lemari. Lalu Gao Peng mempersiapkan diri untuk mulai menunjukkan keahliannya yang sebenarnya memotong daging dan bahan lainnya, kemudian menyiapkan makan malam nutrisi khusus.
Dazi mencium makanannya dan kemudian memakannya. Gao Peng mengingatkan Dazai untuk makan perlahan, dan kemudian memeriksa status data dari Dazi. Nama monster Dazi adalah kelabang bercakar kuning yang didukung ungu. Dia level 7 dan atributnya adalah yin dan racun. Status sistem Dazi sehat dan bahagia juga. Kelemahannya adalah nyala api tiba-tiba. Gao Peng melihat status Dazi bisa ditingkatkan dari monster kualitas normal menjadi promosi kualitas elit. Kualitas monster dibagi menjadi kualitas biasa, kualitas elit, dan kualitas sempurna. Dari rendah ke tinggi, semakin tinggi kualitas monsternya, semakin besar potensinya monster. Gao Peng berpikir Dazai dapat dipromosikan ke kualitas elit, artinya dia dapat dipromosikan ke kualitas sempurna yang dapat menembus penghalang legendaris dan naik ke peringkat pemimpin. Lalu Gao Peng peluk Dazi dan janji untuk membuatnya dipromosikan ke kualitas elit, yang membuat Dazi kebingungan. Gao Peng melihat persyaratan kualitas dan melihat bahwa dia membutuhkan 10 buah yin shenzhen, 1 potong kayu guntur, dan 1 potong inti kristal petir. Dia pikir dia bisa mengganti rumput dengan mudah dengan menghabiskan sedikit uang. Dia bisa mendapatkan kayu petir juga, tetapi inti kristal petir merepotkan, dan 5 inti kristal umumnya seharga 8 kredit. Gao Peng berpikir itu mahal, kemudian dia menutup layar virtual. Dijelaskan setelah pembentukan aliansi dunia baru, mata uang bersama didirikan sebagai mata uang serikat, dan kredit. Kemudian kredit adalah mata uang premium berdasarkan koin afiliasi. 10.000 koin afiliasi dapat ditukar dengan 1 poin kredit ketika ibu dan ayahnya mengalami kecelakaan. Negara membayar 20 poin kredit sebagai uang pensiun, dan dia masih memiliki 11 kredit yang hampir tidak cukup untuk mendapatkan bahan untuk promosi Dazi. Gao Peng memandang Dazi dan berpikir kreditnya hanya cukup untuk mengupgrade Dazi. Namun Gao Peng tidak dapat mendapatkan torolai setiap hari. Dazi yang memakan semua makanannya, tapi dia masih lapar dan meminta Gao Ping untuk lebih. Gao Ping mengingatkannya bahwa dia adalah kelabang dawesa. Dazi yang menyela kata-katanya dengan berteriak dia lapar. Gao berkata, "Oke." Gao langsung memberikan semangkuk makanan lagi untuk Dazi, dan Gao melihatnya memakannya sambil berpikir metode promosi kosong, tetapi dia tidak punya uang untuk membeli bahan. Yanak membuat Gao sakit kepala. Tiba-tiba dia berpikir bahwa jika informasi pada sistem benar, maka mungkin dia bisa menjadi pelatih monster. Gao berpikir ketika saatnya tiba dia dapat memiliki uang sebanyak yang dia inginkan. Tiba-tiba dia mengingatnya guru mengatakan bahwa besok akan ada ujian pelatih monster, dan siswa yang tertarik dapat pergi bersama orang tua mereka untuk melihatnya. Gao segera membuka teleponnya karena dia tidak tahu pada masa pendaftaran akan ditutup. Ketika dia membuka aplikasi, dia melihat batas waktu tinggal 3 menit lagi. Dia langsung klik yes untuk melamar ujian monster Kraina, tapi sistemnya sibuk dan dia harus menunggu. Untungnya dia berhasil registrasi, dan dia dengan senang hati. Keesokan harinya Gao mengetuk pintu tetangga-tetangga bernama Tang Tang. Lalu pintunya terbuka, ternyata Tang Tang wanita yang cukup hot. Dan Gao menyapa selamat paginya dengan malu-malu. Tang Tang bertanya kepada Gao, mengapa dia ingin bertemu dengannya sepagi ini. Gao menjawab, dia akan mengambil tes ujian pelatih monster. Lalu Gao bertanya apakah dia bisa mengurus Dazai selama beberapa hari. Tang Tang dengan senang hati menerima permintaan Gao, dan Gao berterima kasih padanya karena dia bisa mengikuti ujiannya dengan tenang. Kemudian dia pergi sambil mengatakan dia akan mentraktirnya untuk makan malam ketika dia kembali. Tiba-tiba Tang Tang menatap mata Dazi dengan sinis karena kualifikasi Dazi yang biasa saja dan dia tidak imut. Lalu dia bertanya pada Dazi, bagaimana Gao Peng terlibat dengan mainan sial seperti dia ini. Dazi yang mendengarnya membuat Dazai marah. Tapi Tang Tang mengelus kepala Dazi dan berkata
Gao ketika dia persis sama denganmu? Ternyata itu kakek dari Gao Peng. Dan dia terlihat tidak peduli tentang apapun, tetapi kenyataannya dia adalah keras kepala seperti lembu dan Dazai ditinggalkan oleh putri dan menantumu. Lalu Tang Tang mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada lelaki tua itu apakah dia sudah selesai dengan urusannya. Lelaki tua berkata, sudah kubilang bunuh semua orang yang tidak patuh dan ganti dengan yang patuh. Hal yang paling diperlukan di dunia ini adalah bakat. Tang Tang yang patuh sedang melihat Gao di jendela meyakinkan lelaki tua itu untuk tidak khawatir karena selama aku bersama Gao, tidak akan dalam bahaya. Maka dia menutup telepon. Sementara itu di ketua perusahaan memanggil sekretarisnya dan memerintahkannya untuk memberitahu Lab bahwa dia hanya memberi mereka waktu 5 bulan, dan jika mereka tidak bekerja untuknya, ketua mengayunkan tangannya untuk membuat sekretaris pergi. Kemudian sekretaris setuju dan ketua yang sedang melihat teleponnya sambil mengatakan, Gao dalam 1 tahun semuanya akan diselesaikan dan kemudian dia akan pergi menemuinya dan tidak ada yang bisa menyakitinya. Di divisi monster kota Chang'an, banyak orang menunggu untuk masuk ke dalam. Gao mengatakan bahwa pelatih monster benar-benar komoditas panas karena ada banyak orang. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Li Zejing yang memanggilnya. Gao berjalan ke Li Zejing dan melihat dia bersama saudara perempuannya bernama Lai Hongdo dan ibunya bernama Zhang Hong, dan ibu mereka dan Zhang Hong bertanya, apakah dia datang sendiri untuk menonton ujian pelatih monster? Li Zejing mengatakan saudara perempuannya juga ada di sana untuk mengikuti ujian meskipun dia tidak lulus ujian 3 kali. Yang dibuat Lai Hongdo marah, lalu memukul kakaknya di punggungnya. Tiba-tiba Gao berkata, dia ada di sini untuk mengikuti ujian. Yang membuat semua orang kaget, Zhang Hong yang memegang bahunya Gao dan berkata, anak muda harus ambisius. Dan mungkin kau akan menjadi pelatih monster termuda di Chang'an. Gao menjawab bahwa dia tidak baik seperti yang dikatakan Zhang Hong dan bahwa dia hanya datang untuk mencoba peruntungannya. Tiba-tiba seseorang bertanya apakah Zhang Hong berbicara tentang pelatih monster termuda di Chang, dan pria itu lalu dia berkata, dengan nada mengejek, kapan ambang batas untuk pelatih monster begitu rendah? Apakah setiap sehingga anjing atau kucing manapun dapat berpartisipasi? Gao berkata, jika dia bisa menjadi pelatih dengan berbicara dia pasti sudah menjadi pelatih monster senior. Mendengar itu membuat pria itu marah, kemudian pria itu berteriak pada Gao sebagai peringatan. Zhang Hong berkata pria itu bernama Wang Su, putra dari kelompok Wang, dan Wang Su gagal dalam 4 ujian pelatih monster berturut-turut. Setelah itu pintu terbuka dan muncul laki-laki yang bernama Feng Xiu, kepala penguji divisi perlatihan monster. Lalu Feng mulai bicara, meminta semua orang untuk mengikuti tes dengan tertib. Ketika semua orang berada di dalam gedung, Feng menyambut mereka dan menjelaskan bahwa ujian dibagi menjadi 2, ujian teori dan ujian praktek. Feng mengatakan bahwa tes pertama mereka adalah ujian praktek. 3 video akan ditampilkan di layar lebar dan mereka akan lulus jika mereka secara akurat menggambarkan monster yang muncul di video. Tanpa basa-basi lagi pemeriksaan, dimulai. Layar menunjukkan lumba-lumba berenang di bawah air, kemudian menunjukkan kepalanya di luar air. Video berakhir dengan cepat. Feng mengatakan itu adalah video pertama, dan mereka memiliki waktu 20 menit untuk memikirkan jawaban. Hampir semua peserta panik karena mereka dapat mengidentifikasi monster itu dalam waktu singkat. Feng berteriak bahwa siapapun yang membuat keributan lagi akan dihukum sebagai curang dan akan dikeluarkan dari ruang ujian. Yang membuat semua orang terdiam. Wang Su berpikir bahwa ujian praktek tahun ini paling sulit daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi dia mendapat soal ujian terlebih dahulu. Wang Su yang sedang melihat Gao dan dia mengira Gao berpura-pura
bersembunyi di balik pohon. Gao melihat bahwa gorila bernama Mighty Gorilla. Gorilla menyukai seperti memanjat pohon dan makan pisang. Gorila memiliki kepribadian yang tidak sabar dan mudah marah, juga dia takut serangan monster beracun. Gao segera menulis data monster di kertasnya. Video terakhir masih di hutan dengan belalang di tanah mantis melihat videografer dan melompat ke dalam pohon. Gao melihat bahwa mantis bernama Skite. Mantis berjuang untuk keberanian dan kekuatan. Skite monster karnivora yang suka memakan semua jenis serangga dan takut dengan api. Gao tersenyum karena dia tahu dia lulus ujian. Waktunya habis dan Feng berkata bahwa kertas akan dikumpulkan. Orang lain mengumpulkan semua kertas dan dia terakhir mengumpulkan kertas. Feng berkata bahwa dia harus menunggu di gedung untuk hasil tesnya. 1 jam kemudian, Feng yang memegang kertas sambil mengatakan hasil pemeriksaan dan dia akan mengumumkan daftar orang yang memenuhi syarat. Lalu Feng membacakan yang lulus. Zhang Hong mendapatkan 81. Wang Shu dengan nilai 86. Setelah itu Feng mengatakan semua penguji membuat beberapa kesalahan tetapi mereka lulus ujian. Dan dia berharap yang terbaik bagi kandidat. Ini dalam ujian seni bela diri. Wang Shu bertanya kepada Gao, mengapa dia tidak lulus ujian teori? Dengan nada mengejek, Gao tidak mengatakan sepatah kata pun dan dia bertanya-tanya apakah ada kesalahan dalam data yang diberikan oleh sistem. Tiba-tiba Feng bertanya, siapa yang bernama Gao Peng? Lalu Gao Peng segera berdiri dan mengangkat tangannya. Feng mengatakan dia tidak menyangka bahwa kandidat yang mendapat nilai sempurna pada ujian akan sangat mudah dan dia mengatakan bahwa para pahlawan benar-benar mudah sambil bertepuk tangan. Semua orang terkejut karena dia menyempurnakan ujian di usia muda. Semua orang menatap Gao. Lalu Gao menatap ke Wang Shu dan menetapkan skor sempurna pada ujian teori dan meminta maaf karena mengecewakanmu. Dengan nada ngece, melihat itu Wang Shu sangat marah. Singkat cerita, Feng yang membuka pintu ujian kedua. Lalu Feng menyambut mereka di ujian kedua dari tes praktek dan menjelaskan bahwa tes sangat sederhana. Ada monster yang disediakan oleh asosiasi di dalam ruangan, dan mereka hanya perlu meningkatkan kualitas monster dalam waktu seminggu untuk lulus. Semua bahan yang dikonsumsi selama evaluasi akan disediakan oleh asosiasi, tetapi jika mereka gagal meningkatkan kualitas mereka harus membayar harga pasar. Juga setiap bahan memiliki jumlah tertentu dan jika jumlahnya melebihi terlalu banyak, saya dianggap sebagai kegagalan. Mendengar itu membuat Gao dan yang lainnya khawatir. Lalu Feng bertepuk tangan. Kemudian pengawas divisi monster Changin bernama Li Jin. Ia yang memegang kotak merah dan meminta semua orang untuk mengambil kartu untuk kamar mereka satu persatu. Semua orang berbaris. Dan kemudian semua peserta mengambil kartu di dalam kotak satu persatu. Sementara Gao sedang mengantri, dia berpikir bahwa tidak ada cara untuk mengetahui monster seperti apa yang akan dia temui dalam proses pemilihan acak ini, dan tidak heran semua orang mengatakan bahwa sertifikat pelatih monster adalah salah satu sertifikat yang paling sulit mendapatkan. Di sisi lain, Wang Shu melihat Gao dan berpikir bahwa Gao harus bangga pada dirinya sendiri untuk sementara waktu, karena dia akan melihatnya nanti. Gao yang sedang mengambil kartunya berharap dia dapat menarik kartu yang bagus. Ketika Gao selesai dan berjalan melewati Jin tersenyum sinis. Yang Hong berjalan menuju Gao dan berkata, dia mendapatkan kamar nomor 6 lalu bertanya pada Gao, apa yang dia dapatkan? Gao bilang dia mendapat kamar 10. Setelah semua memilih, Feng yang meminta mereka untuk menemukan kamar mereka sesuai dengan kartu kamar yang telah mereka gambar, dan dia mengumumkan bahwa ujian seni bela diri secara resmi dimulai. Singkat cerita, Gao yang sudah tiba di kamarnya dan bertemu dengan penanggung jawab kamar 10 bernama Yuan. Setelah itu Gao membuka ruangan, ia terlihat gugup menunggu pintunya terbuka sepenuhnya. Dan melihat monster kera di belakang sangkar, Gao melihat bahwa status monster itu kera air merah. Lalu Gao bertanya ke Yuan, apa yang terjadi dengan
bisa diasosiasi untuk kau latih. Ternyata sebelum ujian Yuan bertanya Jin dia meletakkannya kera di daftar penilaian, tetapi Jin menjawab bahwa dia tidak perlu khawatir tentang itu karena dia punya agenda sendiri. Lalu Jin menelepon Wang Su untuk berkonsultasi, yakin bahwa pekerjaannya telah selesai dan jaminan bahwa Gao tidak akan dapat lulus tes